Ini kan kamu sudah terpasang. Itu bukan mainan, Dek. Pesannya dulu, Dek. Harus benar-benar sama tokoh penting di bidang kedokteran. Louis Pasteur itu Selain menemukan konsep mikroorganisme, dia juga mulai menemukan di sini ada tulisan steril, jadi tidak steril. Tidak. Nah, baiklah, selamat pagi. Kita sekarang di blok endokrin metabolik ya, dan ini skills lab untuk cara menggunakan sarung tangan steril. Ini karena banyak yang terlambat, tolong tarik nafas dulu deh. Saya lihat tadi kan banyak yang lari-lari ya, banyak yang. Saya juga terlambat, kita lari-lari tapi nggak apa. Tarik nafas dulu 3 kali, tapi hati-hati jangan kentut ya. Oke, nah kalau udah senyum tuh udah paling nggak kita siap mengikuti kuliah hari ini. Baik, karena kita mau belajar tentang keterampilan memakai sarung tangan steril, jadi tujuannya adalah supaya kamu paling tidak ikut berperan dalam mengurangi kejadian infeksi. Ya, kenapa kita harus pakai sarung tangan? Kenapa kita harus pakai sarung tangan steril? Karena ini untuk mengurangi kejadian infeksi. Ya, apapun itu. Jadi dalam setiap tindakan invasif yang kita lakukan kepada tubuh pasien, invasif itu artinya kita melakukan intervensi. Kamu mau pasang kateter, kamu mau pasang selang kencing, kamu pasang infus, kamu melakukan apalagi melakukan tindakan operasi ya, menjahit segala macam, itu potensial kita melukai tubuhnya dan ada port de entry atau pintu masuk untuk kuman. Nah, kalau kita tidak steril, kita tidak membersihkan diri terlebih dahulu, mengamankan dari kuman, maka kumannya bisa masuk dan terjadi kolonisasi dan infeksi. Nah, jadi tujuannya adalah supaya kita berperan untuk mengurangi kejadian infeksi ya. Oke, nah sebelum kita belajar pakai sarung tangan, ini sih cara pakainya gampang banget gitu ya. Mungkin kita harus melihat sejarah dulu ya. Jadi katanya bangsa yang baik harus mengingat sejarah gitu kan, jangan melupakan sejarah. Nah, jadi mungkin kalau kalian mengingat pelajaran tentang sejarah kedokteran, bisa nggak kalian menyebutkan beberapa tokoh penting di bidang kedokteran yang berperan terhadap infeksi dan sterilisasi? Ada yang tahu? Tahu ya? Oke. Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Oke. Nama siapa? Yose ya. Oke, Yose, coba kamu sebutkan satu nama saja. Oke, setahu saya itu ada Louis Pasteur, Dok. Louis Pasteur itu memperkenalkan konsep patogen di mana penyakit itu disebabkan oleh bakteri. Habis itu ada prinsip pasteurisasi juga untuk konsep sterilitasnya, lalu juga ada pengembangan vaksin, Dok. Setahu saya itu, Dok. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Yose ya. Jadi memang betul yang dikatakan Yose, itu ada namanya siapa tadi? Louis Pasteur ya. Jadi Louis Pasteur ini memang salah satu tokoh yang cukup terkenal karena dia yang menemukan konsep bahwa ternyata penyakit itu bisa disebabkan oleh mikroorganisme. Sebelumnya dokter itu zaman sekarang ya, Dek ya. Kalau zaman dulu dibilang healer atau penyembuh, mirip-mirip dukun lah gitu ya. Jadi segala penyakit itu dianggap terjadi karena adanya kekuatan gaib atau ada roh-roh jahat. Nah, berkat penemuan si Louis Pasteur ini, barulah kita terbuka bahwa ternyata ada penyebab sakit, yaitu bakteri, virus, dan kawan-kawan. Ya. Nah, penelitian dari Louis Pasteur ini yang mulai membuka cakrawala dunia kedokteran gitu. Jadi selain menemukan konsep mikroorganisme, dia juga mulai menemukan konsep sterilisasi dengan apa tadi, Dek? Pasteurisasinya, ya. Oke, masih ada beberapa tokoh lagi. Siapa yang bisa bantu saya? Oke, silakan, Dek. Yang kedua Robert Koch, Dok. Robert Koch. Iya. Siapa kan dia? Jadi Robert Koch itu merupakan dokter dan ahli mikrobiologis yang menemukan Fibrokolera dan juga Mycobacterium tuberculosis, Dok. Ya, terima kasih.
Jadi betul ya, Robert Koch ini juga tokoh yang berperan. Jadi dengan ditemukannya teori dari Louis Pasteur, dikembangkan tadi ya oleh Robert Koch, dan dia memang berhasil menemukan, oh bener loh, ini ada bakteri Mycobacterium tuberculosa dan Vibrio cholera yang menjadi sumber penyakit. Ya, Mycobacterium tuberculosa itu menyebabkan penyakit apa dek? TBC. Vibrio cholera menyebabkan penyakit kolera atau yang zaman dahulu dikenal dengan muntaber. Ya. Nah, jadi orang mulai berpikir bagaimana sih untuk mencegah penularannya, ya. Oke. Beberapa tokoh penting lainnya ada yang tahu? Kita masih punya beberapa tokoh. Silahkan kalau ada yang tahu. Oke, silakan deh. Ada nama saya Denzel dan ya. pada pertengahan 1800 ada seorang bernama Joseph Lister. Nah, kalian mungkin tahu kan Listerin kan? Nah, itu berasal dari namanya dia Lister. Nah, si Joseph Lister ini dia itu menemukan bahwa apabila dia menggunakan antiseptik untuk mencuci alatnya dan mencuci tangan, pas dia lagi operasi, itu akan menurunkan tingkat infeksi pada tubuh manusianya. Dia juga dikenal sebagai father of antiseptic surgery. Itu saja dok. Baik, betul sekali ya, Denzel ya namanya ya. Jadi memang tokoh ketiga yaitu Joseph Lister, bukan blister tapi Lister. Kalau blister itu kayak bisul gitu. Ya, jadi Lister. Nah ini dia menemukan tentang harus cuci tangan dan juga menemukan tentang cairan antiseptik, bahwa harus menggunakan antiseptik. Nah jadi dulu ceritanya para dokter-dokter atau para healer ini, kalau mereka mau melakukan suatu tindakan, itu mereka mungkin hanya cuci tangan saja, tapi nggak tahu airnya bersih atau enggak, atau bahkan tidak cuci tangan. Jadi ya kalau melahirkan ya langsung ditolong, kalau mau operasi ya langsung operasi, diobok-obok gitu ya. Nah, akibatnya banyak kejadian infeksi gitu. Nah, tokoh berikutnya masih ada kurang lebih 2 atau 3 tokoh gitu. Siapa yang tahu lagi tokoh berikutnya? Ya baik, terima kasih dok. Sebelumnya perkenalkan saya Seva. Jadi untuk tokoh yang selanjutnya yang saya tahu itu Ignaz Semmelweis dok. Nah, Ignaz Semmelweis ini dia dijuluki Bapak Kebersihan Tangan. Nah, kenapa dijuluki seperti itu? Karena penemuannya yang menemukan bahwa mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan larutan klorin. Nah, alasan dia menemukan cuci tangan dengan larutan klorin ini karena pada saat itu ibu hamil yang selesai melahirkan banyak mengalami peningkatan dari kematiannya atau risiko kematiannya tuh meningkat dok. Nah, kenapa meningkat? Karena pada saat itu dokter-dokter masih belum mengenal ilmu tentang bakteri dan juga mikroorganisme, sehingga pada saat itu peningkatan kematian dari ibu hamil yang setelah melahirkan dan juga dari dokter-dokter yang setelah mengotopsi mayat dia langsung membantu untuk persalinan. Itu saja yang saya tahu dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Yosafat ya. Yosafat ini dari Papua jauh-jauh, tapi ternyata pengetahuannya melintasi batas sampai ke Hungaria. Tempatnya Bapak Ignaz Semmelweis ya. Jadi betul, Bapak Ignaz Semmelweis ini juga menemukan bahwa kok ibu-ibu yang habis melahirkan banyak yang infeksi ya. Kalau istilah kerennya sekarang infeksi puerperalis ya. Jadi infeksi pasca melahirkan. Setelah dia cari-cari, oh ternyata memang sumbernya ya karena enggak cuci tangan. Nah, jadi dia memperkenalkan juga tentang cuci tangan dan penggunaan larutan antiseptik klorin. Nah, selanjutnya adalah kan tadi udah mulai ya, ada teori kuman, kemudian kita harus cuci tangan, lalu menggunakan larutan antiseptik atau sabun. Tapi bagaimana cara cuci tangan yang benar gitu ya? Nah, ada juga nih penemunya nih. Ada yang tahu nggak siapa pendahulu bagaimana cara cuci tangan yang benar? Ada yang tahu nggak? Oke, menurut Karl Frobinger sendiri, jadi berdasarkan penemuan-penemuan sebelumnya, jadi dia menyempurnakan bahwa
selain dibilas air, lalu mencuci tangan menggunakan sabun, dan juga dia menggunakan antiseptik, dia juga harus mencuci tangan dengan dibilas lagi dengan air. Baik, betul sekali ya. Jadi masing-masing tuh punya caranya. Cuci tangan pakai sabun, cuci tangan antiseptik. Tapi kemudian si Karl Furbringer ini orang Jerman ya. Jadi dia menemukan bagaimana supaya lebih efektif. Nah, jadi kalau kamu lihat ini konsep bahwa zaman dulu tuh mereka meneliti ya, karena kepedulian mereka meneliti cara cuci tangan yang benar tuh gimana gitu. Nah, si Karl Furbringer ini menemukan bahwa cara cuci tangan yang betul itu ada 4 tahap. Yang pertama cuci tangan dengan air mengalir, kemudian dicuci pakai sabun ya. Yang ketiga cuci tangan lagi setelah sabun itu pakai cairan antiseptik, namanya cairan sublimat. Atau kalau nggak salah merkuri klorida, kalau nggak salah ya, saya lupa juga. Nah, tapi yang terakhir baru dibilas dengan air. Nah, si Bapak Joseph Lister tadi, selain menemukan tentang cuci tangan, ternyata dia juga mengenalkan konsep menggunakan sarung tangan bedah. Jadi zaman dulu cuma pakai sarung tangan, belum ada istilahnya sarung tangan steril. Sekarang ada namanya sarung tangan yang sudah steril. Ya. Nah, akhirnya sesuai perkembangan zaman, ternyata teknik Furbringer ini ditinggalkan. Kenapa? Karena tadi yang ditemukan oleh Bapak Semmelweis, klorin, ataupun yang dipakai oleh si Bapak Furbringer yaitu sublimat, itu ternyata merusak jaringan. Ya, dia toksik. Nah, makanya dengan penelitian yang berkembang, akhirnya di zaman sekarang WHO memperkenalkan atau mensosialisasikan cara cuci tangan yang benar. Ada yang tahu gimana cara cuci tangan yang benar menurut WHO? Oke Dek, silakan. Jadi semenjak 2009 itu WHO menentukan adanya 6 tahap dalam mencuci tangan yang baik dengan benar yang dipakai sampai sekarang. Tolong pegangin. Ya, saya peragakan ya dok ya. Jadi pertama menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Dan tahap pertama itu antara telapak tangan dengan telapak tangan. Lalu keduanya adalah punggung tangan dengan telapak tangan kanan dan kiri. Lalu ada sela-sela jari kanan kiri gini. Lalu keempat ada ujung jari dengan posisi mengunci. Dan yang kelima ada ibu jari kanan dan kiri. Lalu terakhir adalah ujung jari untuk membersihkan bagian kukunya. Nah, tahap ini 6 tahap ini dilakukan, baru boleh menggunakan sarung tangan steril ataupun non steril. Dan cuci tangan dilakukan setiap sebelum dan sesudah bertemu dengan pasien atau kontak dengan cairan pasien. Baik, terima kasih. Tadi siapa namanya Dek? Naila. Kalau yang tadi siapa? Alia ya. Baik, jadi WHO memang mengatur mulai dari cara melakukannya ya, yang terdiri dari 6 tahap, durasi ya, tadi yang lupa adalah durasinya. Berapa lama kita harus cuci tangan? Jadi antara 40 sampai 60 menit apa detik? Detik ya, kalau 60 menit lama cuci tangannya ya, ini bisa ledes semua ini. Ya. Jadi diatur sedemikian rupa ya, karena akhirnya kita ujung-ujungnya adalah meneliti ya kan bagaimana efektivitas dari cuci tangan. Karena penting deh, begitu terjadi infeksi, wah cilaka. Sebetulnya kalau ada infeksi itu bisa dilawan dengan antibiotik. Tapi antibiotik sendiri itu bukan perkara mudah. Akhir-akhir ini ada yang ditemukan namanya resistensi antibiotik. Itu nanti pelajaran berikutnya lah ya, gampang itu. Yang penting ini dulu paham. Nah, jadi tadi kalian sudah tahu kan sejarahnya ya, bahwa kenapa sih kita harus belajar pakai sarung tangan steril? Karena tujuannya untuk mengurangi infeksi dan pasien itu bisa berhasil kita selamatkan dengan baik tanpa adanya komplikasi. Sejarahnya juga udah tahu ya, jadi paling tidak ini bisa membuka wawasan kalian bahwa sebagai dokter kita memang harus peduli pada pasien. Kan semua tadi kan karena kepedulian pada pasien ya. Dengan peduli kepada pasien, perkembangan ilmu kedokteran juga berkembang dengan sempurna. Oke, kita kasih applause dulu buat diri kita masing-masing karena kalian hebat sekali. Oke, next. Nah, sekarang
saya mau peragakan cara pakai sarung tangan steril ya. Jadi ya lupakan mereknya. Tapi kalau kamu lihat ini sarung tangan ya, sarung tangan ini terbungkus dan ini steril ya, steril karena di sini ada namanya expirednya ya. Jadi beda dengan sarung tangan yang satu kotak ya, satu kotak yang isinya 50 pasang itu sarung tangan biasa, bukan sarung tangan steril. Nah, kalau di sini dibilang steril karena dia ada tulisannya nih ya. Di sini ada tulisan steril, lalu ada tulisan kapan sterilnya dan kapan expire-nya. Kemudian ada size. Ya, bisa lihat semua? Bisa ya? Nah, jadi kalau mau pakai sarung tangan steril harus dilihat dulu expire apa enggak. Kalau sudah expire berarti sarung tangan itu tidak steril. Ya, itu sarung tangan biasa aja. Bisa buat pegang ayam gitu ya, karena udah nggak steril. Nah, yang kedua size. Kamu harus tahu ukuran tanganmu sendiri berapa. Karena size ini macam-macam ya. Size ini macam-macam. Biasanya antara nomor 6 sampai 8,5 biasanya. 6, 6,5, jadi kelipatannya setengah. 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 biasanya. Tapi kalau kita kurang gizi, itu tangan kita bisa ciut deh. Jadi mungkin ada yang 5,5, ada yang pakai nomor 6 aja kebesaran. Kalau ada yang kelebihan gizi, obes gitu maksudnya ya, 8,5 itu mungkin juga kurang besar ya. Nah, jadi kamu harus tahu nomornya berapa, sarung tangan itu dipakainya harus pas. Ya, nggak boleh terlalu besar, nggak boleh sempit. Kalau terlalu besar, itu nanti akan mengganggu cara kerja kamu. Kalau sempit, ini tanganmu rasanya terjepit, nggak nyaman. Oke? Nah, sekarang kita peragakan bagaimana cara pakainya. Jadi ini kalau mau lihat ya, di semua sarung tangan itu ada tanda panahnya. Ya. Jadi ini lokasi untuk kamu buka. Jadi kita buka, dia ada dua sisi begini, ya. Kamu buka. Nah, hati-hati bukanya. Oke. Kemudian ini kita boleh pegang. Ini masih terbungkus dengan kertas. Kamu lihat sarung tangannya ada kertas, ya kan? Kita ambil. Kemudian kita letakkan. Ya, kemudian kamu buka. Ketika kamu buka, kamu lihat ada tulisannya left dan right. Ada kiri, ada kanan. Jadi ini udah jelas. Sarung tangan untuk tangan kiri, sarung tangan untuk tangan kanan. Dan ada posisinya nih, seperti ini. Jadi sarung tangan kita udah jelas tuh ada gambarnya, kanan dan kiri. Dan ini adalah posisi sarung tangannya dan tangan kita masuknya begini. Jadi nanti kamu buka kertasnya, lalu ambil sarung tangannya, lalu masuknya begini sesuai gambarnya. Jadi jangan dibalik begini atau sarung tangannya pun kamu balik, enggak. Itu udah ada gambarnya, tinggal pegang dan masukkan. Jelas? Ini posisi begini. Nah, ini sekarang kertas ini kita buka. Jadi selalu pegang kertasnya, jangan pegang bagian dalamnya. Jadi ini ada lipetannya, kita peganglah lipetannya. Nah, setelah terbuka begini, maka ini area steril. Hati-hati kita memegangnya. Oke, kamu lihat ini sarung tangannya kan agak terlipat, ya. Kita pegang bagian dalamnya. Jadi kalau kita pegang begini, ini tidak apa-apa, karena ini area dalam yang nanti akan bersentuhan dengan tangan kita. Ini tidak steril. Jadi tadi kan gambarnya begini ya. Jadi kita langsung masukkan begini. Langsung dicari mana jempolnya. Tapi kadang-kadang secara buatan pabrik dia terbalik gitu. Tapi nggak apa-apa, kita masukkan. Nah, ini tetap pegang yang bagian lipetannya, langsung ditarik. Oke, jangan disempurnakan dulu, tetap begini. Nah, yang berikutnya ini kita pegang pangkalnya ini, ya. Kemudian ini kita pegang jarinya yang steril dan ini dimasukkan di sela-selanya. Jadi sela-sela lipatan. Oke, mau 3, mau 4, sela-sela lipatan begini. Lalu dibuka, nah ini masukkan. Jadi yang steril tidak boleh memegang bagian dalamnya. Nah, udah masuk.
Baru ini saya bilang nih, ini kan ada sisa ujung nih. Ini kita tarik dulu deh. Harus benar-benar sampai di ujung. Jadi makanya saya bilang kita harus pas. Dan ini baru kita tarik dari luar. Ini kita sempurnakan. Tarik. Ini juga ya. Jadi tidak boleh ada karet yang tersisa di ujung. Nah, kalau sudah steril, maka tangan kita siap di dada. Ini, ya. Tidak boleh begini, ini salah. Jadi kalau sudah steril, tanganmu di depan dada. Tidak begini juga, karena ini nempel dengan baju, jadi tidak steril. Tidak ke bawah juga. Jadi, begini. Seperti orang mau main tinju deh. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita berlatih. Pasti bisa. Ada yang masih kesulitan ya. Memang pakai sarung tangan ini gampang-gampang susah atau susah-susah gitu ya. Ada yang main itu bukan mainan, Dek. Ya, atau kamu kagum bahwa ada sarung tangan, baru lihat sarung tangan, enggak kan? Oke. Kalau misalnya tentang kiri kamu udah lepas dari dalam, jadi kamu nggak pegang darahnya kan? Dalam. Sini dari dalam. Ya, nanti kita peragakan ya cara melepas. Oke, udah gampang ya, Dek ya. Good. Iya, betul. Ya, jempolmu nggak boleh kena ini. Ulangi. Iya, jadi ini ya, yang ini, megang ini, pegang dulu, pegang. Ya, ini kan tidak steril, boleh kamu pegang. Nah, itu 4, jempol nggak boleh megang. Iya, betul, masuk, diangkat dulu, baru tanganmu putar. Ini kan dia harus begini. Ini, nah, jadi sesuaikan dengan gambar di awal ya. Oke, good. Bagus. Good. Ya. Nah, jangan lupa ini harus ditarik. Ini kelihatannya masih agak, kamu pakainya masih longgar. Nah, kalau lihat dari ininya, Dek, ya, dilihat dari ininya, ini masih kebesaran. Jadi mungkin kamu nomornya 6. Bagaimana, Dek? Enggak. Ini kalau kamu masuk, lihat tanganmu salah, Dek. Bentar, kita lihat kertasnya. Ya. Nih, kalau dilihat di kertasnya kan begini. Nah, jadi masuknya pun harus begitu. Nggak boleh dibalik, ya. Oke, good. Coba. Diarahkan jempolnya. Jadi tadi sarung tanganmu pun nggak boleh dibalik, ya. Oke, coba dilepas, diulang lagi. Coba lihat, Dek. Nah, coba lihat. Nah, ini kan kamu sudah terpasang. Tapi ini pakainya coba lihat. Ini berkerut, ya kan? Jadi ini nggak bagus kamu pakai sarung tangannya. Harus pas, ya. Mungkin ini kekecilan, mungkin, ya. Berasa sesek nggak? Kalau sesek berarti kekecilan. Berarti besok kamu harus nomor 7, ya. Masukin dulu, tangannya ini mau masuk ke dalam ini. Kalau kena dikit apa? Nggak tahu ya. Tapi harusnya kan kena darah nanti, lu nggak kotor itu kena nanti. Saya punya asisten baru loh ini. Ya, betul. Jadi kalau melepas, ya langsung didorong aja, Dek. Nah, begitu. Ya, ini kan gambarnya. Kita lihat lagi gambar depannya. Nih, gambar depannya kan harusnya begini. Nah, jadi ini kan R. Ini R. Berarti ini ada di sini. Nah, ini apa? Ini L kan? Dia ada di sini dan posisi. Jadi, lihat lagi gambarnya kayak gini. Nah, kita harus taruh kayak gini. Ya. Oke, ini udah posisinya benar. Good. Kurang maju nih. Ini kurang maju. Jadi kalau aslinya itu dia kurang maju. Nah, ini juga kurang maju. Ini lipatannya kurang maju. Ini lipatannya kurang maju lagi, Dek. Ini lipatannya aslinya kan tadi lebih maju ya. Majuin lagi. Nah, ini posisinya salah, Dek, kalau gini. Lihat. Ini kan gambarnya begini.
Jadi harusnya ini lihat, ini apa? R kan? Tapi R-nya ini harus kamu balik dulu deh. Ya, ini kan belum kamu balik tadi. Sarung tangannya belum kamu balik. Jadi dibentuk seperti ini posisinya. Nah, kamu masukinnya salah, nggak boleh. Kan tadi kalau gambarnya begini, nah jadi jangan dibalik-balik, tinggal diambil, tangannya masuk begitu. Kalau kamu puter-puter ya keputer kamu nanti. Oke, ya. Ingat ya, tanganmu nggak boleh diputer, sarung tangannya juga nggak boleh dibalik. Dok, mau tanya dok, kalau misalnya Ya, gimana deh? kalau ada kerutan gitu tuh kebesaran dok? Salah satu tanda kebesaran itu adalah berkerut dan dia longgar. Tapi ini kalau lihat kerutannya nggak terlalu banyak, jadi ini boleh dibilang masih pas. Ya, jadi tanda terlalu besar itu dia banyak kerutan. Terus kalau kesempitan, kita rasanya sesek. Ya, nah ini contohnya kayak gini nih, ya. Ini tapi kan kerut, tapi ini kan nempel banget. Jadi ini punya temenmu ini apa? Kekecilan. Kekecilan, jadi sesek dia makanya. Ya. Makasih dok. Yuk. Dok, izin tanya dok, ini kalau yang ininya longgar gini gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ini, yang penting sarung tanganmu sudah sampai di ujung, ya. Jadi ketika bekerja ini ujungnya tidak berlebihan, ya. Jadi nggak apa-apa. Oke dok. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Susah? Gampang kan? Oke. Jadi perbanyak berlatih karena practice make perfect, ya. Jadi kamu banyak latihan pasti bisa. Ya, yang penting tadi prinsipnya sarung tangannya jangan dibalik, tanganmu juga nggak dibalik, ikutin aja sesuai gambar. Oke, nah tadi kan saya udah ngajarin cara pakai sarung tangannya. Ya, tadi saya udah ngajarin cara pakai sarung. Sekarang kita cara melepasnya. Melepasnya adalah ini otomatis sudah kena darah semua kan. Jadi bagian tubuh kita jangan sampai kena darah. Maka ini pegang dulu deh, ya. Ini pegang aja. Terus ini lipat ke bawah, ini kita tarik. Oke. Nah, ini kita ambil dari bawah, ya, kita pegang. Jadi bagian tubuh kita harus ada di dalam sarung tangan. Ya, itu caranya. Oke? Jelas? Cukup sampai di sini? Baik. Terima kasih. Selamat sarapan pagi.